penyelidikan terhadap KKR itu bukan membongsai lembaga KKR. Itu dulu yang harus dipahami. Lembaga KKR dengan publik ini putusan Mahkamah Konstitusi memang ini kan lembaga yang tidak diharapkan lahir di Indonesia ya. Apakah pengembalian kerugian keuangan negara itu bisa menghapus pidana? Nah, ini kan apakah restoratif justice berlaku ini? Kita kan dalam konteks kasus tindak pidana korupsi jarang mendengar ada restorasi justice. Merujuk pada pasal 4 ya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu Undang-Undang 31 tahun 99 junto 20 tahun 2001 itu disebutkan pada pasal 4 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Seri budaya malu. Harusnya ketika perkara ini muncul ke publik, setelah Anda mengembalikan kerugian keuangan negara, Anda harus mundur. Dung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam dung tang daga dung tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Pro Justisia. Dan hari ini teman-teman kita bakalan ngebahas tentang isu korupsi terutama di daerah Provinsi Aceh. Dan kali ini saya ditemani Bang Askalani. Kita sapa dulu Bang Askalani. Selamat datang Bang, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih. Teman-teman, Bang Askalani ini dikenal sebagai salah satu kalau di Aceh simbol yang kemudian memberantas ataupun melawan terhadap kasus-kasus korupsi. Dan Bang Askalani sekarang sebagai koordinator gerakan anti korupsi Aceh ya Bang. Dan kemarin sedikit kita juga merespon dan mengikuti nih Bang tentang jejak karir Abang yang kemudian sudah sangat berani ya dan ia berani bersuara terhadap berbagai macam isu korupsi di Aceh. Dan terakhir ini Bang, kami sempat update terhadap postingan di Facebook terutama persoalan korupsi yang dilakukan oleh KKR yakni Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dan terakhir kita dengar KKR ya sudah ditutup ya kasusnya, dan ini mungkin bisa kita minta satu pandangan dari Abang. Dan secara garis umum teman-teman, Aceh memang sangat terkenal ya sebagai salah satu daerah yang miris lah ya, sebagai salah satu daerah yang kemudian punya angka korupsi yang begitu tinggi. Nah, mungkin Bang Askar ini bisa menyampaikan mulai dari apa itu sedikit mungkin gerak dan terakhir bagaimana kemudian kasus KKR ini Bang. Silakan Bang. Ya, makasih Reja. Makasih juga kawan-kawan Pro Justisia yang sudah mengundang kami ya untuk ambil bagian. Kami yang ucap terima kasih udah mau datang nih Bang. Pertama memang gerak ini kan sudah cukup lama ya. Dari sejak 2003, tepatnya tanggal 29 November 2003 didirikan oleh beberapa orang yang memang concern pada isu anti korupsi. Kemudian sampai sekarang ya lebih kurang hampir 20 tahun lebih ya, berkarir di isu gerakan anti korupsi. Nah, memang kerja-kerja anti korupsi itu ya menarik sebenarnya, menjadi tantangan ya dalam ruang konteks membangun demokratisasi di Aceh. Dan salah satu hal yang paling penting juga bahwa keberadaan lembaga-lembaga non-government seperti ini itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan lembaga sipil ya, mendorong perwujudan tata kelola demokrasi di manapun. Nah, sampai hari ini kebetulan kami masih concern pada isu gerakan anti korupsi itu. Dan memang yang paling substansial sebenarnya adalah kalau melihat indeks persepsi korupsi ya, khususnya kita di Aceh ini jarang sekali bisa menurun, tapi dia stagnan dan bahkan naik. Nah, seiring dengan jumlah alokasi anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Nah, kalau semakin tinggi anggaran yang dikelola, itu semakin tinggi juga ranting korupsinya. Jadi memang ini tidak lepas dari perilaku kejahatan yang sudah menahun. Jadi memberantas itu tidak bisa langsung dia 0-0 ya, tapi membutuhkan waktu yang panjang minimal. Tapi di balik itu semua, kalau menurut kita salah satu hal yang paling penting adalah isu gerakan anti korupsi ini harus tetap ada
sepanjang Oke. proses pemerintahan itu masih berlangsung. Artinya tidak hanya soal penindakan ya, ataupun penyidikan dan penyelidikan, tapi juga pada perilaku korup. Ya. Dan itu kan sudah sangat mengakar ya Bang, di Aceh itu sendiri. Dan terakhir mungkin bisa diupdate itu Bang, kasus KKR ya, yang sangat heboh ini di publik. Nah, isu KKR ini menarik sebenarnya. Nah, ini perlu juga disampaikan ke publik bahwa ketika perkara ini dibuka hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam ini Kapolresta Kota Banda Aceh, kita sebenarnya wajib memberikan apresiasi kepada mereka ya. Salah satu hal yang substansi begini, bahwa keberadaan untuk penyelidikan terhadap KKR itu bukan membongsai lembaga KKR, itu dulu yang harus dipahami. Jangan sampai kemudian ada asumsi publik, ada asumsi sebagian orang bahwa ini seolah-olah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta itu akan membongsai kinerja KKR. Bukan. Malah dia harus dilihat dalam perspektif yang berbeda. Kita sebenarnya memberikan semacam catatan penting dari apa yang sudah dilakukan ini. Nah, kita tahu bahwa dengan penyelidikan ini juga membuktikan bahwa lembaga ini bermasalah. Nah, karena dia bermasalah, maka harus ditingkatkan pada periode berikutnya untuk diisi oleh orang-orang yang berperilaku anti korupsi. Nah, karena gini, hubungan antara lembaga KKR dengan publik ini paling substansi dia. Dan ini kan mandatori dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kemudian juga mandatori dari bagaimana kita memulihkan hak korban konflik. Lah, Anda sekarang duduk menjadi penyelenggara, komisioner, tapi Anda cacat. Dan itu tidak bisa. Bagaimana Anda kemudian memulihkan hak korban sementara Anda cacat secara etik dan sebagainya. Padahal ini lembaga khusus ya Bang. Lembaga khusus yang dibentuk juga sebagai salah satu percontohan sebenarnya di Indonesia. Nah, kan kalau merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi, memang ini kan lembaga yang tidak diharapkan lahir di Indonesia karena dia akan berpeluang melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan terungkap mengungkit pelanggaran HAM masa lalu. Tapi perlu diingat juga bahwa saat ini kan pemerintah Indonesia, dalam hal ini presiden yang terakhir itu, mengakui ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan khususnya di Provinsi Aceh dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya melihat konteks terhadap kasus KKR ini dalam perspektif yang berbeda. Saya bahkan kenapa ini harus dibuka ke publik? Begini, kalau melihat dari rentetan peristiwa pidananya ini kan ada unsur kesengajaan yang dilakukan, dirancang untuk kepentingan dalam, bukan tanda kutip lagi, memang udah unsur memperkaya diri sendiri. Jadi perencanaan direncanakan, kemudian juga dia berkepentingan untuk tertentu. Nah, terstruktur, tersistematis ini. Coba kalau misalnya tidak dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, pastinya nggak terungkap. Tapi itu kemarin darah ini ya Bang, hasil inspektorat ya awalnya temuannya. Hasil ini kan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh inspektorat atas permintaan aparat kepolisian. Jadi laporan pertamanya itu adalah kepolisian Polresta Kota Banda Aceh mendapat laporan tentang adanya dugaan tindak pidana. Itu dari masyarakat berarti? Dari masyarakat. Kemudian ditindaklanjuti, dilakukan penyelidikan dan ditemukan unsur pelanggaran. Nah, dari itulah kemudian untuk membuktikan apakah ada kerugian keuangan negara atau tidak, kepolisian meminta inspektorat. Nah, ini memang akan ada debatable dalam tanda kutip, apakah pengembalian kerugian keuangan negara itu bisa menghapus pidana. Nah, ini kan apakah restoratif justice berlaku ini. Kita kan dalam konteks kasus tindak pidana korupsi jarang mendengar restorasi justice. Kecuali dia pada pidana umum, pidana ringan atau pidana kecil yang kemudian bisa diselesaikan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan pun tidak lebih dari 50 juta ke bawah. Ya, benar-benar. Tetapi Bang, ada beberapa kasus yang mungkin itu menjadi presiden artinya menjadi salah satu contoh. Saya pernah dengar dulu di Biren yang mengembalikan. Kemudian baru-baru ini ada beberapa cici yang mengembalikan uang negara. Dan yang terbaru KKR ini mengembalikan. Sebenarnya ada tidak Bang dasar hukum ataupun kemudian kewenangan terhadap satu tindakan korupsi itu dibolehkan? Nah, kan ini dianggap satu extraordinary crime gitu kan, satu kejahatan besar. Tetapi di faktanya
ini dibolehkan untuk dikembalikan gitu. Ya, kalau merujuk pada pasal 4 ya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu Undang-Undang 31 tahun 99 junto 20 tahun 2001 itu disebutkan pada pasal 4 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Ya, yang melekat pada perbuatan pidana pada pasal 2, pasal 3. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa bisa? Nah, ini yang kemudian menjadi menjadi bertolak belakang dari semangat pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, memang dalam beberapa tahun ini seingat kita ada pada tahun 2022 itu Kapolri kemudian Kejaksaan Agung bersama dengan Mendagri melakukan yang namanya MOU bersama. MOU itu dalam tanda kutip bahwa jika nilai kerugian keuangan negaranya lebih agak tidak besar dari hasil penyelidikan yang dilakukan, maka diupayakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Tapi perlu dicatat bahwa berapa sih sebenarnya satu perkara yang ditangani yang kemudian dikeluarkan untuk biayanya. Itu harus dijelaskan ke publik oleh aparat penegak hukum. Saya ngambil contoh gini. Di KKR itu total kerugian keuangan negara itu kan 254 sekian. Ya, benar. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam satu perkara yang ditangani oleh KPH itu paling hanya menghabiskan dana 150 sampai 200 juta. Nah, ini kan udah lebih nih ya. Jadi karena udah lebih, jadi apakah kemudian menghapus pidana pada KKR itu menjadi sangat substansi atau tidak? Nah, ini menjadi debatable jadinya. Walaupun kita tahu bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini kan sesuatu yang berencana, tidak mungkin dia tidak berencana. Dalam tindak pidana korupsi, lah orang mau jadi Robin Hood tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi sendiri ini. Tidak mungkin ya. Ya, ada istilahnya markup ya. Ya, markup kemudian juga ada fiktif ya. Yang fiktif ini yang berbahaya. Nah, seharusnya yang menjadi kata kunci kalaupun ini kemudian dihentikan dihentikan karena dengan berbagai alasan demi hukum atau apapun namanya, tapi yang paling penting yang perlu dikunci bahwa Anda ini sebagai komisioner sudah cacat fisik ya. Sudah cacat integritas. Dia tidak perlu dipaksa oleh publik untuk mundur. Nah, kelemahannya apa? Di Komisi Kebenaran Rekonsiliasi ini tidak ada komite etik. Ya, jadi tidak ada yang mengawasi ya? Yang mengawasi. Misalnya kita sebutkan, KPK sekarang punya Dewan Pengawas yang mengawasi kerja-kerja KPK. Kemudian ORI, atau kemudian juga lembaga negara yang setingkat, misalnya Komisi Informasi ya. Komisi Informasi, dia juga punya Dewan Etik yang menilai apakah orang-orang komisioner yang bekerja itu melakukan tindak pelanggaran yang dilaporkan oleh publik melanggar atau tidak. Nah, ini tidak ada. Nah, itu kelemahan dalam catatan kita terkait dengan KKR. Tetapi harusnya dari segi budaya malu nih, segi budaya malu. Harusnya ketika perkara ini muncul ke publik, setelah Anda mengembalikan kerugian keuangan negara, Anda harus mundur secara baik, karena kan untuk menyelamatkan lembaga. Nah, ini kalau Anda sudah cacat, Anda tetap berada di situ, kepercayaan publik terhadap lembaga itu berkurang. Itu pastilah. Berarti ini Bang? Terasa nyaman dan enak mungkin duduk di kursi komisioner. Nah, lanjut lagi nih Bang. Tadi berarti dengan lahirnya surat MOU bersama ya. MOU bersama ya mungkin salah satu niatannya untuk menghemat keuangan negara itu sendiri dalam memberantas korupsi. Nah, kembali lagi ke konteks Aceh memang. Sebenarnya ini juga sangat miris ya kalau kita lihat Aceh, karena isu korupsi di Aceh ini sangat besar. Ada kasus Irwandi, kemudian Ayah Merin, kemudian ada kasus Sapi. Nah, kalau dari sudut pandang Abang melihatnya ini pada segi apa yang salahnya? Kalau dalam hukum kan ada 3 hal itu, Bang. Apakah kemudian sistem kita yang begitu lemah, artinya KPK ini ataupun kepolisian itu begitu lemah mengawasi perilaku, ataupun kemudian pada tahapan anggaran kita yang begitu banyak, kemudian juga pada soal moral kita yang mungkin ini sangat rendah. Karena kalau kita bandingkan dengan kasus yang lain, misalkan KKR hanya 250 sekian, sedangkan Irwandi, Ayah Merin, kemudian kasus Sapi segala macam, bahkan di Aceh Barat ada juga beberapa bangunan-bangunan fiktif. Ini di mana sebenarnya kecolongan kita Aceh sehingga kejadiannya bisa seperti ini nih Bang. Ya, pertama kan kalau dari beberapa hasil studi yang pernah kami lakukan, jadi ada efek turunan. Kenapa kemudian kasus korupsi itu semakin
tinggi dan sulit diberantas. Nah, salah satu faktornya adalah bukan pada sistem. Sistem di kita di Indonesia sebenarnya sangat ribet dan cukup lah dari segi proses pelaporan, dia ketaatan terhadap administrasi, lembaga yang melakukan pemantauan juga cukup banyak, kemudian APH-nya juga ada dan sebagainya. Dan yang paling mendasar itu adalah korupsi itu terjadi karena memang ada begini, dalam ruang sosial kadang-kadang juga perlu dijadikan satu tolak ukur bahwa korupsi itu juga bukan hanya karena ada kesempatan jabatan dan kewenangan, tapi juga karena ada hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Dan kehidupan sosial ini yang menjadi melatar belakangi sampai kemudian korupsi itu terus terjadi. Nah, kalau kita mau merujuk, apakah kemudian dalam perkara misalnya IY misalnya, Pak IY ya, dan kemudian ada perkara Pak AM juga yang sedang ditangani KPK itu, apakah kemudian jika melihat dalam runtutan peristiwa pidananya karena memang ada sesuatu yang melatar belakangi, iya. Jadi ada kebutuhan yang salah satunya itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk kepentingan yang bukan berhubungan dengan jabatan. Sehingga kemudian ketika ada peluang untuk melakukan korupsi, dia melakukan korupsi dengan berencana. Nah, ditambah lagi begini, dalam beberapa kasus perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Aceh, kelemahannya itu ada pada proses penindakan. Nah, penindakan ini kan semacam pembiaran. Jadi dipilih. Ada, kalau bahasa kita tuh ada tebang pilih, ada yang pilih ditebang, seharusnya seperti itu. Nah, kalau yang dipilih ditebang itu dipilih untuk memberikan efek jera kepada orang yang belum melakukan pidana. Nah, tapi bukan itu. Yang terjadi adalah tebang pilih. Ada yang ditebang, ada yang dipilih-pilih untuk tidak dilakukan. Sehingga kemudian ini juga, Bang, tidak bisa menjadi semacam trigger ya, untuk memberikan nilai rasa takut kepada orang untuk tidak melakukan perbuatan pidana itu. Nah, begitu juga dengan beberapa perkara yang terjadi yang tadi sebagaimana disebutkan Reja. Jadi kalau kita melihat secara lebih dalam, beberapa perkara penting yang terjadi di Aceh itu sangat berhubungan juga dengan soal begitu lemahnya proses pada konteks penegakan hukum. Nah, ini kan berbarengan nih. Misalnya kita menyebutkan tahun 2021 sampai dengan 2022 dan 2003 itu lebih kurang ada 28 perkara bebas yang ditangani oleh Mahkamah Tindak Pidana Korupsi di tingkat 1 Aceh. Jadi dengan sering banyaknya juga vonis bebas itu berbarengan dengan kondisional yang terjadi. Jadi rasa nyaman, rasa ketidakpuasan dari penyidik, misalnya mau dia kejaksaan maupun kepolisian, ketika menangani perkara jadinya tidak ini, karena dia sebutkan kita bersia-sia saja melakukan penegakan hukum, tapi begitu dia masuk ke pengadilan, dan pengadilan memutuskannya bebas. Nah, kayak tadi Bang, seperti apa sampaikan, misalkan kayak kasus KKR, justru mulanya ini dari laporan dari laporan masyarakat. Nah, harusnya kan ini sudah dilaporkan, artinya perjalanan dinas mereka kan mereka melaporkan itu, melaporkan, tapi kecolongan ya pada tahap pemeriksaan. Ini juga unik ini, justru kita lihat lagi-lagi harus dari kelompok sipil yang kemudian bergerak melaporkan, baru terjadi penindakan. Bahkan ini kalau nggak viral, saya rasa udah clear ya. Nah, sebenarnya ada ruang konteks begini ya. Kenapa ini harus dipiralkan? Bukan dalam tanda kutip karena kita ingin melemahkan posisi KKR, bukan. Ini sebenarnya adalah soal bagaimana kemudian lembaga yang diberi mandatori untuk bicara soal kepentingan publik yang berhubungan dengan konflik ini harus steril dia. KKR, BRA, itu kan dua lembaga yang memang komponennya berbeda dalam ruang konteks yang berbeda di seluruh Indonesia kan. Nah, dia ini mandatorinya adalah bagaimana kemudian Anda bekerja di situ memang floor dia untuk kepentingan membantu korban, memulihkan rasa trauma yang berkepanjangan, tidak melakukan tindak pidana korupsi salah satunya. Dan tapi faktanya apa yang terjadi? Dan begitu kemudian bisa dibuka, ini kan bukan hanya di KKR, BRA juga sama mirip. Jadi karena belum penyidikan saja. Tapi kalau dilakukan penyidikan nggak beda nih. Misalnya tahun lalu itu bantuan untuk korban konflik yang 10 juta dipotong 2 juta misalnya.
Kemudian bantuan becak kepada korban kombatan GAM yang menjadi kombatan GAM juga tidak layak diterima oleh kombatan GAM. Rumah yang harusnya diterima oleh mantan kombatan GAM juga tidak layak untuk diberikan. Dan ini kan problem yang memang menjadi problem masalah yang udah klasik. Tapi yang membedakan apa? Di KKR ini kan diisi oleh orang-orang punya kelompok sipil jadinya. Jadi itu yang membuat kita kecewa sebenarnya. Jadi Anda kemudian mempertontonkan satu perilaku yang menurut kita, menurut saya itu tidak seharusnya dilakukan oleh komisioner yang dipilih karena latar belakang Anda itu adalah sebagian besar aktivis. Justru mereka dulu mengkampanyekan hal ini ya. Harusnya demikian. Nah, karena dia adalah kelompok sipil yang punya gerakan sosial juga sama sebagaimana orang yang berada di luar, maka ketika perkara ini tersangkut pidana, ya Anda nggak perlu harus diminta publik untuk mundur. Ya, apakah kemudian ini akan menyelesaikan masalah? Menurut saya, kalau mereka yang kemudian sudah bisa dibuktikan unsur pidananya terlibat, walaupun kemudian sudah tidak lagi dilanjutkan perkaranya, Anda mundur itu lebih jumawa dibandingkan Anda mempertahankan jabatan di situ. Karena apa? Begitu Anda mundur bisa diisi oleh orang lain yang bisa bekerja lebih bagus daripada Anda. Kalau sekarang kan sudah tergantung-gantung ini keadaan. Mereka bekerja pun tidak nyaman kan jadinya. Publik juga tidak percaya kan seperti itu. Apalagi ini untuk 5 tahun ya Bang. Untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Nah, kemudian ini juga mungkin bisa Abang bagikan sedikit cerita. Sebenarnya bagaimana ataupun apa yang harusnya dilakukan, misalkan seperti Abang sering saya lihat memposting-posting data-data yang terjadi penyalahgunaan. Ya mungkin seluruh masyarakat tidak punya skill seperti itu ya Bang. Nah mungkin Abang selaku orang yang sudah sangat pengalaman di dunia melawan gerak anti korupsi itu sendiri, mungkin bisa Abang berikan nih sebenarnya pola-pola ataupun gerakan-gerakan korupsi itu kebanyakan seperti apa? Ya, Kak, dia memang berbeda setiap tahun. Ya, isu modus tindak pidana korupsi di modus operandinya itu berbeda setiap tahun. Nah, sekarang kan trennya begini. Kalau tidak diketahui publik, dia nggak ditangani ya. Kalau dia tidak vulgar di media, dia juga tidak terkenal kan gitu. Nah, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di akhir-akhir itu modelnya harus begitu. Sebenarnya ruang konteksnya adalah ingin menunjukkan kepada bahwa banyak pihak, kalau saya melakukan tindak pidana korupsi dibuat seperti ini kan malu. Jadi efek malu itu yang mau dikejar sebenarnya. Karena dia bisa menjadi semacam trigger peringatan kepada orang yang belum melakukan tindak pidana. Nah, dalam konteks beberapa hal juga demikian. Misalnya begini, ada hasil audit. Apakah kemudian hasil audit ini perlu dibuka? Media saja membuka, ya. Media membuka dari hasil audit. Karena pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh penyidik ataupun APH, salah satu hal kan disebutkan. Kenapa si A, si B, si C itu dianggap melanggar hukum? Karena pasti ada perbuatan pidana yang dilakukan. Benar-benar. Nah, misalnya hasil dari audit BPK. Kalau dulu kan susah kali kita dapat. Nah, sekarang mudah dapatnya. Hasil audit kita bisa mudah dapatkan. Begitu diposting, maka akan menjadi satu trigger orang akan bersama-sama bicara soal bagaimana mengungkapkan perkara yang terjadi di dalamnya. Tapi kalau misalnya tidak ada orang yang membuka, ya otomatis itu pasti hilang. Dan diam saja. Diam semua. Pasti kalau udah semuanya diam, pasti dengan sendirinya juga perkara itu tidak ini. Nah, ngambil contoh yang terakhir ini, yang hari ini tren. Itu 11 orang kecil mengembalikan uang hanya gara-gara dia pergi ke luar negeri. Ya. Itu kan hasil perhitungan kerugian keuangan negara juga. Benar-benar, Pak. Nah, cuman bedanya ada Pak, ini tidak dibuka di awal. Coba kalau dibuka di awal pasti publik yang lain bilang ini harus dilanjutkan dan sebagainya. Kemudian ini juga isu-isu yang baru ya Pak. Terutama kemarin kita sempat lihat ya. Aceh kan punya Oksus yang begitu besar dan selalu terjadi perdebatan yang begitu rumit dalam persoalan penyusunan anggaran. Dan terakhir kan kita lihat Bang MTA ini diusir ya. Tapi kita tidak ngomongin MTA, kita ngomonginnya soal penyusunan anggaran. Ini kan jadi entry point untuk masuk dalam hal korupsi-korupsi. Nah, sebenarnya dalam momentum seperti ini,
kalau menurut Abang, pertama apa sih yang harus kita lakukan sebagai kelompok sipil yang kemudian sedikit tahulah dan mungkin tidak terlalu terlibat di dalamnya. Dan yang kedua, potensi terhadap permainan dalam hal penyusunan anggaran, terutama APBA Aceh itu rawankah ataupun tidak. Dan yang terakhir, sebenarnya pada saat penyusunan kelompok di Aceh itu murni mungkin hanya soal perdebatan politik atau memang ini soal bagi-bagi kue itu, Bang? Ya, khusus dalam konteks perencanaan penganggaran. Sebenarnya kalau melihat dari struktur mekanisme pengusulan anggaran di Indonesia sudah cukup berubah. Nah, misalnya karena kita berkewajiban memasukkan seluruh kebutuhan itu berdasarkan entry data SIPD namanya. Ya, begitu dia di entry baru kemudian dia bisa akan tampil. Siapa yang mengentry-nya? Ya paling Bapeda dan keuangan. Nah, dalam ruang pembahasan anggaran beberapa tahun ini memang selalu dinamikanya seperti itu. Salah satu persoalannya adalah terkait dengan pokir ya. Tidak cukup kue. Pokir itu yang kemudian menjadi problem yang kemudian selalu dibicarakan. Apakah pokir itu salah? Dalam segi undang-undang dia tidak. Undang-undang membolehkan bahwa seluruh anggota dewan mengusulkan pokir. Cuma dalam prakteknya ini yang menjadi persoalan. Tidak efektivitas anggaran. Kita sebenarnya sepakat saja sebanyak apapun salah anggota DPR itu mengusulkan pokir untuk kebutuhan konstituennya boleh dong. Itu memang tugasnya dia. Tapi yang menjadi problem adalah pada saat proses pelaksanaan. Di situ yang sering terjadi pacakan kan. Pacakannya apa? Misalnya orang yang memenangkan proyek sudah ditentukan siapa misalnya. Kemudian bantuan yang diberikan seharusnya kepada orang miskin diberikan kepada kerabat atau diberikan kepada kelompok tertentu lah. Itu yang menjadi problem, masalah. Apakah kemudian pokir dengan aspirasi yang ditampung oleh dinas itu sama? Sama posisinya. Eksekutif juga melakukan hal yang sama. Dia menampung programatik dari beberapa kegiatan yang sudah diusulkan masyarakat. Kemudian juga dia melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh anggota dewan. Jadi tidak ada masalah. Nah, yang sering menjadi perdebatan ribut kita itu adalah pada saat pembahasan menyangkut soal yang tadi bagi-bagi tumpuk kue itu sebenarnya. Kan karena memang di beberapa tempat istilah-istilah itu tidak muncul ya. Tetapi dalam ruang kita di Aceh karena begitu kritisnya publik, jadi publik sudah tahu bahwa ini ada alokasi anggaran yang diperuntukkan. Misalnya tahun ini itu ada 10,3 triliun yang akan diusulkan. Dari awal 11,3 misalnya kan terjadi penurunan seiring dengan penurunan dana otsus. Tapi yang terjadi apa? Salah satu problem utama kita itu adalah terkait dengan perdebatan politik budgeting. Jadi politik budgeting itu yang melatar belakangi sampai kemudian jarang sekali ada ademnya dalam pembahasan anggaran. Karena memang tarik ulur kepentingan itu menjadi sesuatu dinamika di internalnya eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran. Tetapi yang paling perlu dipahami bahwa kebutuhan-kebutuhan menyangkut publik itu. Jadi kalau Anda ribut hanya gara-gara soal bagi porsi kue, sementara kebutuhan publik yang Anda rencanakan itu tidak kunjung selesai, maka sama saja. Seharusnya memang dari sejak awal sudah ada rencana-rencana target yang tidak dicapai. Misalnya soal penurunan angka kemiskinan. Karena kita masuk dalam salah satu daerah wilayah yang masuk kategori miskin ekstrim ya. Ya harusnya prioritas pembangunan ke depan itu lebih pada peruntukan bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Kebutuhan rumah layak huni. Itu kan menjadi dasar indikator. Kemudian juga soal pemberdayaan ekonomi publik bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini yang terjadi apa? Dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang diusulkan, sering sekali ini bermasalah pada ruang yang itu tadi kebutuhannya event ya. Misalnya kita sebutkan saja sekarang lagi gila-gilanya event. Event yang kemudian yang dilaksanakan. Misalnya hiburan-hiburan festival kopi, festival durian, festival motor dan sebagainya, Honda dan sebagainya. Apakah itu linear dengan menurunkan angka kemiskinan? Itu yang menjadi perdebatan. Tapi menurut kita harusnya ada segi prioritas. Makanya kadang-kadang juga ada anggota dewan yang bekerja bagus, bukan semuanya. Jadi misalnya kalau 81 anggota dewan di DPRA itu apakah kemudian mereka bersama-sama melakukan praktek yang jahat? Tidak.
Ada juga orang-orang yang memang secara konstan, secara kerja-kerja terkait dengan anggarannya dilakukan murni untuk kepentingan publik. Ya, misalnya kita mengambil contoh bahwa pengusulan terhadap pokirnya itu diperuntukkan untuk membangun fasilitas kebutuhan rumah layak huni bagi janda korban konflik misalnya, atau kemudian bagi fakir miskin dan anak yatim. Ada, bukan tidak ada. Jadi, tapi yang menjadi kata kunci kita bahwa alokasi anggaran yang semakin tahun ini semakin berkurang sebenarnya, jadi semakin bertambah. Itu juga efek ya, itu menjadi efek kos politik. Nah, kita akan terus menjadi seperti ini kalau kemudian pola mekanisme pengusulan terkait dengan kebijakan legasi pemerintah itu tidak berubah. Oke, baik Bang. Mungkin terakhir ya di penghujung sesi kita ada harapan ataupun closing dari Abang, terutama terkait dengan beberapa lembaga-lembaga dan bahkan tokoh-tokoh sipil ya, ataupun siapapun lah yang kemudian sering melakukan perilaku korupsi, dan mungkin pesan juga nih Bang bagi teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan untuk melawan korupsi di Aceh terutama? Sebenarnya begini, apapun yang bisa dilakukan publik untuk kepentingan mencegah itu sesuatu yang paling bagus. Misal kayak hari ini kita podcast bicara soal ini kan bagian dari segi pendidikan politik kepada publik ya, bahwa ruang-ruang seperti ini harus dibuka. Jadi kalau semakin banyak orang yang kritis, semakin banyak orang yang peduli dengan kondisi lingkungan sosial yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, maka dengan sendirinya korupsi itu juga menurun. Kalau hanya mengandalkan pada penegakan hukum, ini sampai kapanpun tidak. Karena misalnya kita mengambil contoh lah, dalam 1 tahun itu bisa terjadi tindak pidana lebih dari 1.000 kasus. Apakah semuanya ditangani? Kan tentu tidak. Pilih-pilihnya itu yang kemudian menempatkan aparat penegak hukum juga bekerja ekstra kan. Nah, salah satu hal yang paling urgen itu adalah bagaimana partisipasi publik dibuka. Jadi tidak perlu juga alergi, misalnya ada pemerintah yang alergi ketika ada publik yang mengkritisi dan sebagainya. Sebenarnya kritikan yang disampaikan publik itu adalah wujud dari rasa cinta publik kepada lembaga tertentu yang memang menaruh harapan. Kita ambil contoh pada isu KKR nih. Kenapa kemudian orang, ya sebagian besar publik kemudian geram dengan praktek ini? Karena memang mimpinya kita melihat KKR itu menjadi lembaga percontohan di Indonesia untuk mereduksi seluruh kerja-kerja yang berhubungan dengan rekonsiliasi dan kebenaran, mengungkapkan kebenaran. Lah kalau Anda yang bekerja di situ korup, bagaimana rasa kepercayaan publik terhadap lembaga itu? Harusnya itu dimaknai sebagai wujud untuk memberikan gestur untuk kepentingan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Nah, partisipasi publik untuk itu penting menurut saya. Jadi nggak boleh kemudian ada orang yang menyebutkan bahwa sebagian itu berasumsi ini ada upaya untuk membongsai. Tidak, nggak ada upaya apapun dari publik Aceh untuk membongsai lembaga itu. Malah yang terjadi adalah lembaga itu mau dikuatkan. Catatannya adalah harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Bahkan isunya kita mengkritik ini pesanan tertentu ini. Oh, nggak salah berarti kan. Jadi ada orang sebagian menganggap begini, ini apa yang dilakukan untuk mengkritisi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian Kota Banda Aceh itu seolah-olah ingin mereduksi dan menghapus. Bukan. Ini perwujudan dari rasa cinta kita kepada lembaga yang diberikan mandatori secara khusus oleh UUPA untuk bekerja bagus, menyelenggarakan pembelajaran yang paling penting. Dan kalau Anda kemudian punya integritas duduk di situ, otomatis publik yang menerima dampak juga akan senang. Nah, kalau Anda sudah mempraktekkan korup, tapi Anda kemudian bilang AB kepada publik pasti nggak percaya lagi dengan apa yang Anda lakukan. Jadi ini seperti janji politik juga nanti, Pak. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak Bang Askal untuk 30 menit sesi kita hari ini. Dan pesan saya bagi para perilaku korup dan kasus-kasus korupsi yang sudah ada, ini kita berharap untuk terus dilanjutkan, terutama di kasus KKR, dan bagi pelakunya ya semoga sadar lah, dan tentu ya banyak anak yatim, janda yang kemudian menangis dengan perilaku mereka. Nah, terima kasih banyak Pak Askal sekali lagi sudah datang di tempat kita, dan terima kasih banyak penonton sekalian yang sudah setia. Saya akhiri, dan jangan lupa subscribe dan follow channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dung tang gedang dang dang daga daga dum gedam dam dam dung tang daga daga dum tung wow 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 wow. Pro Justisia.